Menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, suasana di kubu tim nasional Jepang mulai berubah arah. Di balik persiapan mereka menghadapi Indonesia, terselip sebuah rencana besar dari sang pelatih, Hajime Moriyasu. Dalam sebuah pernyataan yang terkesan santai namun penuh makna, Moriyasu memberi sinyal bahwa skuad yang akan turun di pertandingan kali ini tak akan seperti biasanya. Nama-nama besar mungkin tak semua akan hadir, bukan karena remeh, tetapi karena ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar mengejar kemenangan. Bagi Moriyasu, ini adalah waktu yang tepat untuk membangun, bukan hanya membangun strategi untuk satu laga, melainkan fondasi untuk masa depan Samurai Biru. Timnas Jepang dijadwalkan menjalani dua pertandingan penting di bulan Juni, laga tandang melawan Australia di Perth Stadium pada 5 Juni, dan laga kandang menjamu Indonesia di Suita City Football Stadium 5 hari berselang. Meski hasil dari dua pertandingan ini tak lagi menentukan nasib Jepang, karena tiket ke Piala Dunia 2026 sudah mereka kantongi sejak jauh hari, sorotan publik tak akan berkurang. Harapan akan performa maksimal tetap ada. Saat ini Jepang kokoh di puncak klasemen grup C dengan 20 poin, jauh meninggalkan pesaing-pesaing mereka. Namun, justru karena itulah Moriyasu merasa bebas untuk bereksperimen, mencoba wajah-wajah baru, menguji pemain-pemain muda, dan melihat siapa yang siap untuk tantangan besar di masa depan. Sebagian besar pemain kunci Jepang kini bermain di klub-klub besar Eropa, tapi musim panjang di Eropa baru saja berakhir, dan kelelahan mulai terlihat di tubuh para pemain. Cedera menjadi momok yang mengintai. Dalam situasi ini, Moriyasu tak ingin memaksakan mereka. Menurutnya, kebugaran akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih skuad kali ini. Bagi Moriyasu, dua laga tersisa bukan sekedar panggung untuk menambah poin. Ini adalah kesempatan untuk menanamkan filosofi permainan kepada wajah-wajah baru dan membentuk pondasi permainan yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Ia tahu, membangun tim juara bukan hanya soal memilih pemain terbaik, tetapi menyatukan visi di antara mereka. Pemahaman taktik yang seragam dan kompetisi sehat dalam skuad adalah kunci. Moriyasu ingin menciptakan mesin sepak bola Jepang yang bisa bersaing di panggung dunia. Ini bukan eksperimen kosong. Banyak tim besar di dunia yang ketika sudah lolos lebih awal menggunakan pertandingan sisa sebagai ajang evaluasi. Dan Jepang yang telah memastikan posisi puncak grup C dengan 20 poin mengikuti pola serupa. Mereka punya ruang untuk bereksperimen, untuk melihat langsung bagaimana pemain-pemain baru bereaksi dalam tekanan pertandingan yang nyata. Jika melihat komposisi grup C saat ini, Jepang berada di posisi teratas dengan 20 poin. Di bawah Jepang, Australia membuntuti dengan 13 poin. Disusul Saudi dengan 10 poin dan Indonesia dengan 9 poin tetap menyimpan asa. Tapi jalan mereka tak mudah. Pertandingan melawan Jepang di Suita akan menjadi ujian mental dan teknis yang sesungguhnya. Bagi Indonesia, laga ini lebih dari sekedar pertandingan. Ini adalah kesempatan langka untuk mengukur diri melawan salah satu kekuatan terbesar di Asia. Sebuah hasil positif meski hanya 1 poin bisa memberikan suntikan moral besar, bukan hanya bagi tim tapi juga bagi seluruh negeri yang mengawal perjalanan mereka. Disinilah pengalaman berbicara, sebab kadang satu pertandingan melawan tim elit bisa memberi pelajaran yang tak diajarkan dalam 10 laga biasa. Meski Jepang datang tanpa beban, Indonesia harus datang dengan tekad, karena di balik setiap peluang selalu ada cerita untuk ditulis dan mungkin sebuah sejarah untuk dimulai menuju Piala Dunia 2026. Sementara itu, jelang duel penting melawan China, kabar kurang menggembirakan datang dari timnas Indonesia. 4 pemain andalan berpotensi absen di laga krusial yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes, Kevin Dix, dan Dean James kini berada dalam tanda tanya besar. Akankah mereka siap tampil atau justru harus menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari pinggir lapangan?
lapangan. Marcelino dan Paes harus menerima kenyataan pahit akibat akumulasi kartu kuning. Marcelino, sang gelandang muda yang dikenal penuh semangat, tercatat menerima kartu kuning dalam 2 laga penting melawan Bahrain pada Oktober 2024 dan Maret 2025. Sementara itu, Martin Paes, penjaga gawang utama Garuda, diganjar kartu saat melawan Saudi dan kembali mendapatkannya saat duel panas melawan Bahrain. Regulasi tak bisa ditawar, 2 kartu kuning, 1 laga harus absen. Itu berarti keduanya dipastikan tak bisa turun menghadapi Cina. 2 pemain bertahan yang jadi andalan di lini belakang, Kevin Dix dan Dean James, tengah berjuang dengan cedera. Kevin, yang tampil konsisten bersama FC Copenhagen, harus ditarik keluar saat menghadapi Brøndby pada 13 April. Diagnosis dokter menyebutkan cedera paha serius, membuatnya nyaris pasti absen hingga akhir musim, termasuk laga penting bersama timnas. Dean James tak bernasib jauh berbeda. Saat membela Go Ahead Eagles, ia mengalami cedera hamstring. Meski sudah mulai kembali ke sesi latihan ringan, kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih waktu menjadi musuh terbesarnya. Namun, di balik kekhawatiran itu, harapan tetap menyala. Timnas Indonesia bukan hanya bergantung pada 1 pemain atau 2 nama. Masih banyak pemain lain yang siap menunjukkan kualitasnya. Kini, tantangan ada di tangan sang pelatih, Patrick Kluivert. Bagaimana ia akan meracik strategi dan mengisi celah yang ditinggalkan para pilar andalan.